إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Syarah Sahih Muslim. Masih dalam pembahasan kitab Shalah, bab yang ke-12 yaitu bab nahyul ma'mum an jahrihi bil qiraati khalfa imamihi. Itu bab yang menjelaskan tentang larangan bagi makmum untuk menjaharkan atau mengeraskan bacaannya di belakang imam. Hadis yang ke-885 dari kitab Sahih Muslim atau hadis yang ke-47 dari kitab Shalah. Hadis ini dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata dhuhri awil asri faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbih isma rabbikal a'la faqala rajulun ana wa lam urid biha illa al-khair qala qad alimtu anna ba'dakum qala janiha. Dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika sholat bersama kami, itu sholat zuhur atau asar. Kemudian beliau setelah sholat mengatakan, siapakah di antara kalian tadi yang membaca di belakangku dengan membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la? Maka kemudian ada seorang laki-laki, seorang sahabat mengatakan, saya wahai Rasul, dan saya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku mengetahui bahwasanya sebagian kalian akan mengikuti bacaanku atau ikut membaca dari bacaan di belakang imam. Riwayat selanjutnya juga dibawakan oleh Imam Muslim, juga dari Imran bin Husain, dua riwayat setelahnya. Semuanya adalah riwayat dari Imran bin Husain, yang mana inti dari hadis-hadis ini bahwasanya Nabi SAW pernah sholat suatu ketika zuhur atau asar, kemudian ada seorang sahabat yang membaca dengan keras di belakang dengan membaca surah Al-A'la atau Sabbih isma rabbikal a'la, sampai kedengaran oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca? Maka Nabi mengatakan, qad alimtu anna ba'dakum qala janiha. Saya mengetahui bahwasanya sebagian kalian qala jani artinya naza'ani, yaitu ikut membaca sehingga mengurangi konsentrasi imam atau mengganggu. Maka hadis ini menunjukkan
larangan bagi makmum untuk membaca dengan keras di belakang imam. Ini hadis ini dalam sholat zuhur atau asar, di mana sholat zuhur dan asar bacaannya adalah sirriyah, yaitu dengan sir pelan. Maka sampai ada Nabi mendengar sahabat yang baca surah Sabbihi isma rabbikal a'la, menunjukkan yang beliau membaca dengan suara yang keras. Maka Nabi SAW melarang untuk dibaca keras. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia sholat zuhur atau asar, maka bacaannya disirkan, ya, tidak dikeraskan, baik imam ataupun makmum. Adapun salat jahriyah, yaitu salat maghrib, isya dan subuh, maka imam membaca dengan jahar, membaca dengan keras, sedangkan makmum mendengarkan di belakang. Kecuali perbedaan pendapat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang surah Al-Fatihah, yang ulama Syafi'iyah yaitu tetap mewajibkan bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Selain itu maka dibaca, tetap dibaca. Ini perlu dipahami bahwasanya makmum yang dilarang adalah membaca dengan keras, bukan tidak membaca. Maka makmum wajib tetap membaca, baik dalam sholat sirriyah zuhur dan asar ataupun sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh. Maka makmum tetap wajib membaca seluruh bacaan sholat, mulai dari takbir sampai salam, kecuali bacaan yang dijaharkan oleh imam ketika sholat jahriyah. Maka di sini ada perbedaan pendapat yang kita sudah sebutkan, di mana sebagian ulama tetap mewajibkan membaca surah Fatihah bagi makmum walaupun sholatnya jahriyah, ya, dengan berdalilkan hadis Ubadah bin Samit yang sudah dibawakan oleh Imam Muslim, ya, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seorang jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ini yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya, bahwasanya makmum ya wajib dia membaca bacaan sholat semuanya, membaca dengan lisan, tidak membaca dengan hati, tapi membaca menggerakkan lidahnya, menggerakkan bibirnya. Seluruh bacaan dari takbir sampai salam, yang kecuali tadi kita sebutkan ketika sholat jahriyah, maka sebagian ulama mengatakan untuk kita diam saja, yang dibaca jahar. Selain itu maka tetap wajib membaca. Kemudian ya, adapun dalam bab ini tadi adalah membaca dengan terlalu keras sehingga mengganggu orang di sebelah atau apalagi imam. Ini yang dilarang dalam bab ini, baik itu dalam sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah. Maka makmum tidak boleh membaca dengan keras, karena bisa mengganggu orang di sebelahnya ataupun imam yang membaca. Bab selanjutnya itu bab yang ke-13, bab hujjatu man qala la yajharu bi bismillah. Itu hujjah atau dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya bismillah tidak dijaharkan. Di sini Imam Muslim membawakan beberapa riwayat. Ya, ada 4 riwayat. Semua riwayat ini dari Anas bin Malik. Nah, satunya nanti dari Umar. 3 riwayat dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata, saya sholat di belakang Rasulullah
di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, maka saya tidak mendengar salah seorang di antara mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Shalaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhirih. Riwayat kedua juga dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya saya salat di belakang Nabi, juga salat di belakang Abu Bakar dan juga Umar dan juga Utsman, maka mereka membuka bacaannya atau memulai bacaannya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan ataupun di akhirnya. Ini hadis atau riwayat menjelaskan tentang tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca Bismillah dengan jahar. Di mana hadis Anas ini menjadi dalil kata Imam Nawawi sendiri bagi orang yang tidak menjaharkan basmalah dalam membaca surah Al-Fatihah. Di mana Anas menyampaikan dalam hadis riwayat ini, saya salat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka tidak ada seorang pun yang membaca Bismillah. Maksudnya tidak dijaharkan. Saya tidak mendengar mereka membaca Al-Fatihah Bismillah. Begitu juga dalam riwayat yang kedua tadi disebutkan bahwasanya mereka membuka atau memulai bacaannya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tentunya adalah persoalan khilafiyah di antara para ulama, di mana sebagian para ulama berdalil dengan hadis Anas ini bahwasanya Bismillah tidak dijaharkan. Sedangkan ulama yang lainnya, di antaranya adalah mazhab Imam Syafi'i sendiri, dan nanti akan disebutkan setelah bab ini, bahwasanya mereka, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i adalah Bismillah adalah termasuk dalam Al-Fatihah dan dibaca dengan jahar. Dalilnya adalah kata beliau bahwasanya Al-Fatihah Bismillah itu ditulis dalam surah Al-Fatihah, yang ditulis dalam mushaf. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka dibaca dengan jahar. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Umar bin Khattab, kana yajharu bihaula'il kalimat yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau kadang-kadang menjaharkan beberapa kalimat, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini adalah doa iftitah, doa iftitah yang dibaca oleh Umar, yang kadang beliau mengeraskan bacaan. Wallahu a'lam. Ya, maksudnya adalah agar mengajarkan kepada orang di belakangnya bahwasanya ini adalah bagian dari doa iftitah. Kemudian bab yang ke-14, bab hujjatu man qala al-basmalah ayatun min awali kulli surah siwa bara'ah. Bab yang ke-14 ini adalah dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya Bismillah termasuk ayat dari setiap
surat kecuali surah Bara'ah yaitu surah At-Taubah. Hadis ini dari Anas bin Malik, qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina id awfa ilfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar thumma qala atadruna mal kautsar faqulna Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadun nujumis sama fayahtalaju al-abdu minhu fa aqul rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'dak. Dalam riwayat lain disebutkan ma ahdatha ba'dak. Dalam riwayat lain juga disebutkan nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi haudun. Hadis ini adalah hadis dari Anas bin Malik juga. Beliau menceritakan bahwasanya kami pernah bersama Rasulullah SAW suatu ketika. Kemudian beliau tertidur. Ya, maksudnya ini di masjid. Kemudian beliau tiba-tiba bangun, kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kemudian kami bertanya kepada Rasul, apa yang membuat engkau tertawa atau tersenyum wahai Rasul? Maka beliau mengatakan bahwasanya telah turun kepadaku barusan satu surah. Maka beliau membaca, yaitu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surah Al-Kautsar. Kemudian beliau mengatakan atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu kautsar? Qulna Allah Rasuluhu a'lam. Kami katakan bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah. Dia adalah, ya, Kautsar itu adalah nahrun, sungai yang telah Allah janjikan kepadaku, yang dalam riwayat ini tadi disebutkan dengan jelas sungai di dalam surga. Ini di dalamnya ada banyak kebaikan, dan nanti akan ada darinya haudun, yaitu telaga, atau mengalir darinya nantinya telaga pada hari kiamat untuk umatku. Jumlah cangkirnya atau gelasnya seperti jumlah bintang di langit. Maka kemudian ada di antara orang dari umatku, kata Nabi, yang diusir, yang pergi dari telaga tersebut. Maka aku mengatakan, wahai Rabbku, sungguhnya dia termasuk umatku. Kemudian Allah SWT mengatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau. Dalam riwayat lain, engkau tidak tahu apa yang mereka bikin-bikin, ya, buat-buat dalam agama setelah engkau. Maka ini hadis ini yang berkaitan dengan bab ini adalah ketika Nabi SAW diturunkan kepada beliau surah Al-Kautsar, maka beliau membaca ketika itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari riwayat ini Imam Nawawi, Imam Muslim dan juga Imam Nawawi, tentunya Imam Nawawi mengambil istinbat bahwasanya Bismillah merupakan ayat dari setiap surah yang memang tertulis
setiap surah dalam Al-Quran, dalam mushaf itu adalah Bismillah tertulis. Yang kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah tidak ditulis sebelumnya Bismillah. Tapi seluruhnya selain Bara'ah maka ditulis Bismillah. Maka ini menjadi dalil bahwasanya Bismillah termasuk bagian dari setiap surah yang dalam Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, termasuk surah Al-Kautsar. Kemudian faedah dari hadis ini, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya di mana Nabi SAW dulu ya biasa beliau kadang duduk bersama para sahabat ya di masjid. Ya, sampai kita bisa bayangkan Nabi tertidur. Ini menunjukkan duduknya tidak sebentar. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW diberikan kepada beliau, turunkan kepada beliau ya wahyu. Nah, salah satunya surah Al-Kautsar ini, di mana dalam surah ini Allah SWT menjanjikan kepada beliau yaitu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nabi sendiri yang memberikan penjelasan. Nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada di surga. Jadi Kautsar adalah nama sungai yang ada di surga, yaitu Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang dari sungai tersebut mengalir telaga beliau nanti di Yaumul Mahsyar. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya nanti di mahsyar, di kiamat, bahwasanya akan ada telaga, dan setiap para nabi ada telaga, dan setiap umat akan mendatangi nabinya, termasuk Rasulullah SAW akan didatangi oleh umatnya di telaga. Maka kemudian ada orang-orang yang mereka terusir dari telaga tersebut. Siapa mereka? Nabi SAW mengatakan, yaitu orang-orang yang mereka membuat perkara yang baru dalam agama, yaitu ahdath. Yaitu ahdath artinya membuat perkara yang baru, menambah syariat. Kita semua sudah tahu bahwasanya syariat sudah sempurna, kemudian ada orang-orang yang menambah syariat ini, baik itu dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah dan yang lainnya. Mereka menganggap bahwasanya ya ada perlu sesuatu yang ditambah dan sebagainya. Maka ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan mereka akan diusir oleh Rasulullah SAW nantinya dari telaga. Itu orang-orang yang mereka membuat perkara yang baru. Dan ini menunjukkan bahwasanya membuat perkara yang baru dalam syariat tidak dibolehkan. Perbuatan yang diharamkan dan yang menyebabkan seorang terusir dari telaga Nabi SAW adalah ketika dia membuat perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-15, yaitu bab wadu yadihil yumna ala yusra ba'da takbiratil ihram tahta sadrihi fawqa surratihi wa wadiha fi sujud ala al-ardi hadwa mankibaihi. Itu bab yang menjelaskan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram di bawah dada di atas pusar, dan meletakkan kedua tangan tersebut ketika sujud di tanah atau di lantai sejajar dengan kedua bahu. Di sini Imam Muslim membawakan satu hadis. Itu hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah kabbar wa safa hammam hiyala udunayhi thumma tahafa bi thawbayhi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra
Falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min ath-thawb thumma rafa'ahuma thumma kabbara fa rafa'a. Falamma qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffaihi. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya beliau melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat dan bertakbir. Disebutkan oleh Hammam ini salah seorang perawi hadis, sejajar dengan kedua telinganya, Kemudian Nabi SAW menutupi kedua tangannya dengan bajunya. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian ketika mulai rukuk, maka beliau mengeluarkan tangannya dari bajunya tersebut. Kemudian beliau mengangkat keduanya. Kemudian beliau rukuk. Kemudian setelah itu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rukuk dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian sujud, dan beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Maka dalam hadis ini atau dari hadis ini Imam Nawawi memberikan mengambil beberapa pelajaran. Pertama, beliau sebutkan bahwasanya disunnahkan, ini sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sunahkan untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan juga takbir intiqal, perpindahan. Maka disunahkan, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Di mana dalam hadis ini disebutkan sejajar dengan telinga. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan riwayat dari Imam Muslim juga yang sejajar dengan bahu. Dan kemudian Imam Nawawi menyebutkan mengambil pertengahan dengan menggabungkan dua riwayat tersebut dengan mengatakan di mana ujung jarinya sejajar dengan telinga, kemudian telapak tangannya sejajar dengan bahu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga yang diikuti oleh ulama Syafi'i. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya dianjurkan atau disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu bersedekah. Dan kalau kita baca atau kita dengar riwayat yang kita baca, maka tidak ada sebenarnya dalam riwayat ini tidak disebutkan di mana kita kedua tangan tersebut, yaitu kita mengangkat tangan kemudian kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi tidak disebutkan di mana, apakah di dada atau di pusar atau di mana. Tapi Imam Nawawi tadi memberikan judul, maka beliau menyebutkan di sini bahwasanya mazhab Syafi'i adalah meletakkan kedua tangan. Setelah kita mengangkat kedua tangan, kemudian kita letakkan bersedekap dengan di bawah dada, di atas pusar. Ini adalah mazhab Syafi'i, yaitu di bawah dada dan di atas pusar. Adapun yang berpendapat di bawah pusar, maka ini hadisnya lemah. Sepakat para ulama tentang kelemahannya. Adapun ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya diletakkan di dada, ini hadis Wa'il bin Hujr juga, tapi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, di mana Wa'il mengatakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadayhi al-yusra ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khuzaimah dalam sahihnya. Wa'il bin Hujr yang juga perawi hadis ini mengatakan, saya sholat bersama Nabi SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya.
maka meletakkan tangan di dada. Ini adalah berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Sedangkan ulama Syafi'iyah, ya Allah alam, ya, apakah beliau juga mengambil pertengahan, ya, karena ada sebagian riwayat meletakkan di pusar, tapi itu riwayat yang lemah. Apakah mereka juga menggabungkan, Allah alam, ya. Maka pendapat ulama Syafi'iyah adalah meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar, di antara dada dengan pusar. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Kemudian dalam hadis ini tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW sujud baina kaffaihi, itu sujud di antara dua telapak tangannya, dua telapak tangan. Nah, di sini Imam Nawawi mengambil istimbar bahwasanya ketika sujud tangan kita sejajar dengan bahu yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Nah, dan perlu juga kita ketahui bahwasanya ya bersedekap meletakkan tangan di dada ataupun antara dada dengan pusar, ini adalah hukumnya sunnah, ya. Ini perlu kita ketahui bahwasanya hukumnya adalah sunnah, ya, tidak wajib. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seorang ketika dia sholat, ketika dia takbir kemudian dia mengangkat kedua tangannya, hendaknya kedua tangan tersebut kelihatan. Tadi disebutkan di awal hadis bahwasanya Nabi SAW ketika takbir, kemudian beliau wallahu alam apa karena dingin dan sebagainya, beliau Rasul meletakkan atau bajunya itu beliau tutupi sehingga tangannya tidak kelihatan. Tapi ketika takbir untuk ruku, untuk bangkit dari ruku, maka beliau mengeluarkan tangannya, ya, dari bajunya yang beliau tutup dengannya, di tangannya. Allah alam apa karena dingin dan sebagainya, Allah alam tidak kita ketahui. Tapi tadi sebutnya iltahafa itu artinya berselimut dengan baju, itu artinya. Jadi Nabi ketika sholat kemudian begini, maka tertutup, mungkin karena dingin, Allah alam, tidak dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tapi ketika takbir maka beliau mengeluarkan tangannya, ya, Allah alam. Maka di sini Imam Nawawi juga menyebutkan bahwasanya ya, dianjurkan seorang ketika dia mengangkat tangannya maka kelihatan ya, tangannya tidak tertutup. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang berkaitan dengan takbiratul ihram, ya, atau takbir, bagaimana kita takbir mengangkat kedua tangan kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian meletakkan di dada atau di bawah dada antara pusar, sebagaimana itu adalah mazhab Syafi'i. Dan kemudian ketika sujud kita meletakkan tangan sejajar dengan bahu. Wallahu ta'ala, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, karena setelah ini pembahasannya adalah bab tasyahud dalam salat, dan ini cukup panjang. Mungkin akan kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau kita baca cukup panjang.